datang di channel ini teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Gita Perdani Damayanti. Saya merupakan salah satu mahasiswa Teknik Kimia Universitas Islam Indonesia. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan proses pembuatan kimchi dan juga video proses yang berlangsung selama proses pembuatannya. Langsung saja kita ke videonya. Bahan utama yang digunakan dalam kimchi adalah sawi putih dan garam. Sawi putih kita belah menjadi dua bagian seperti pada video ini. Kemudian kita belah lagi menjadi 4 bagian. Hilangkan pangkal pada sawi. Kemudian sawi kita cuci bersih untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang masih tersisa pada daun-daun sawi. Pemberian garam ini bertujuan untuk menghambat aktivitas bakteri pembusuk dan sebagian besar enzim proteolitik, sehingga makanan menjadi lebih awet. Selanjutnya, sawi yang sudah kita lumuri garam, kita rendam ke dalam air garam. Hal ini penting untuk menjaga konsentrasi larutan garam karena akan mempengaruhi bakteri apa yang akan tumbuh di dalam sawi putih. Setelah sawi direndam dengan larutan garam semalaman, air rendaman sawi kita buang. Nah, untuk pencucian ketiga, kita menggunakan air matang. Selanjutnya, sawi kita cuci hingga benar-benar bersih, hingga tak ada sisa garam yang menempel pada sawi. Kemudian sawi kita peras hingga benar-benar tak tersisa air yang terkandung di dalam sawi. Jadi untuk bumbu dari kimchi tersebut itu ada 2 sendok makan tepung beras, ada 1 gelas air untuk membuat buburnya, kemudian ada 2 sendok makan saus tiram, ada 3 sendok makan minyak wijen, kemudian di sini ada wortel, ada setengah siung bawang bombay atau seperdo bawang bombay, ada 1 cm jahe, kemudian ada 6 atau 5 siung bawang putih, bon cabe untuk memperkuat kepedasan, dan ada daun bawang. Masukkan bawang bombay, bawang putih, dan jahe ke dalam blender. Lalu masukkan 3 sendok makan bon cabe. Pemberian bon cabe ini opsional ya. Jika kalian suka pedas bisa dibanyakin, dan jika kalian tidak suka pedas, bon cabenya caranya bisa dikurangin. Lalu kita haluskan bumbu tersebut. Kemudian potong-potong wortel menjadi ukuran korek api. Ini opsional ya, jika kalian pengen lebih halus bisa dilebih haluskan lagi. Kemudian iris-iris daun bawang. Nah, untuk bumbunya sendiri kita akan membuat bubur dengan bahan dasar yaitu tepung beras yang akan kita masak dengan air.
Untuk bubur kimchi, masukkan 3 sendok makan tepung beras, lalu air, kemudian nyalakan kompor dengan api sedang. Kita aduk-aduk hingga mengental. Nah, jika sudah seperti ini, bubur kimchi siap untuk dicampur dengan bumbu halus. Selanjutnya, masukkan minyak wijen dan saus tiram ke dalam bumbu halus. Lalu kita campur. Setelah itu, masukkan bumbu halus ke dalam bubur tepung. Kita aduk-aduk. Setelah sudah tercampur dengan baik, masukkan sayur-sayuran yaitu wortel dan daun bawang. Kita aduk lagi hingga tercampur. Nah, setelah sudah tercampur, baluri sawi putih yang sudah kita rendam dan kita cuci tadi dengan bumbu halus. Usahakan agar setiap sisi sawi putih terkena bumbu. Jika merasa belum, bisa ditambahin lagi. Kita baluri sepenuhnya, kemudian kita taruh ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Bumbu halus ini merupakan kunci utama dalam pembuatan kimchi untuk rasanya. Oke. Setelah bumbu sudah kita baluri, kimchi siap kita fermentasi selama 4 malam. Setelah produk kimchi sudah terfermentasi dengan sempurna, maka produk tersebut sudah dapat dikonsumsi. Umumnya, produk fermentasi memiliki daya simpan yang lebih lama. Akan tetapi, pada kimchi juga terdapat peluang terjadinya pembusukan yang ditandai dengan ketengikan serta pelunakan. Hal ini terjadi karena adanya aktivitas mikroorganisme selama masa penyimpanan pada suhu yang meningkat, terutama pada musim panas. Oke guys, jadi kalian pasti udah lihat kan bagaimana proses atau pembuatan kimchi dari awal hingga akhir. Nah, berbicara tentang kimchi, apa sih sebenarnya kimchi itu? Jadi, kimchi adalah makanan tradisional Korea yang merupakan salah satu jenis asinan sayuran dari hasil fermentasi. Jadi, kimchi biasa kita lihat di seperti drama-drama Korea. Dan kimchi ini merupakan salah satu makanan yang dihidangkan dengan makanan utama, atau kimchi bisa juga dicampur dengan bahan utama tersebut, misalnya seperti nasi goreng kimchi. Nah, berbicara masalah sejarah kimchi, jadi pada zaman dahulu kimchi itu ditemukan oleh para leluhur Korea. Jadi para leluhur Korea itu menemukan cara untuk mengawetkan atau mencegah agar bahan makanan tidak membusuk pada saat musim dingin. Awalnya mereka mengeringkan bahan makanan hingga menemukan metode fermentasi. Ya ternyata, metode ini bisa digunakan untuk mengawetkan makanan pada saat musim dingin. Jadi para petani juga berpikir untuk bagaimana cara mengawetkan bahan hasil tanian mereka agar bisa dikonsumsi pada saat musim dingin. Karena pada saat musim dingin sayuran tidak bisa tumbuh. Nah, pasti teman-teman juga bertanya-tanya dong tentang siapa sih sebenarnya pemeran utama dalam proses pembuatan kimchi ini. Nah, proses pembuatan kimchi ini melalui suatu proses yang dinamakan proses fermentasi. Proses fermentasi adalah suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Nah, dalam pengolahan pangan, fermentasi itu bertujuan untuk meningkatkan keawetan bahan pangan dengan dihasilkannya alkohol dan atau asam laktat.
Untuk mikroorganisme yang berperan pada kimchi ada Lactobacillus mesentroides, Lactobacillus brevis, Lactobacillus plantarum, dan Pediococcus cerevisiae. Yaps, gitulah tadi proses pembuatan kimchi dan juga penjelasan secara bioprosesnya. Saya harap video ini dapat membantu teman-teman sekalian. Dan terima kasih juga telah menonton video ini. Sampai jumpa! Kemarin saya dikirimkan kimchi dari buatan kita, dan kimchi buatan kita ini terbuat dari sayur sei putih dan rasanya sangat asam dan pedis. Saya kurang suka dan bau kimchi karena kurang enak. Oke, saya akan memberikan pendapat tentang rasa kimchinya. Jadi di sini saya pertama kali rasa kimchi. Rasanya itu pedas, terus agak asam.